Yang saya hormati Bapak Pengawas Madrasah KKM 05, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MI Al-Hidayatul Islamiyah. Di pagi menjelang siang ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan barokah, manfaat fitri wa dunya wa akhirat. Salam salam kita lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya share kemarin bahwasanya hari ini ada pembinaan dari pengawas kita. Monggo kita dengarkan apa yang nanti beliau sampaikan, mudah-mudahan nanti dapat kita tindak lanjuti dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan kita khususnya di MI Al-Hidayatul Islamiyah. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita buka pembinaan pagi hari ini. Al-Fatihah. Sekian dari saya sebagai pembukaan, kurang lebih yang maaf. Kita serahkan selanjutnya kepada Bapak Pengawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, semangat ya? Pembinaan ini memang program. Ada sesuatu hal yang perlu disampaikan. Makanya semangat. Siap. Semangat ya. Semangat. Masuk kayak terbebani. Tidak. Sama sekali. Pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa alihi sahbihi wa tahiri wa sahabat ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala MI Al-Hidayatul Islamiyah Kerajaan Sukojati, yang terhormat dan saya banggakan para Bapak Ibu Guru. Awalan marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kalimat Rabbi, yang mana pada pagi setengah siang kita dapat membaca di majelis ini. Semua itu karena limpahan taufik hidayah istama'una, sehingga kita dapat membaca dalam badan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dipesani sama Pak Jokowi, karena COVID ini belum pulang semua, masih mungkin cucunya atau cicitnya yang ada di wilayah Indonesia khususnya di Sukojati, maka anjurannya itu disuruh tetap pakai masker. Pabriknya saya masalah itu. Ya, terus jalan. Nggak ada yang beli gimana? Selawat masalah kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu, ini kepala cek sibuk biasa mau enten pulau itu biasa. Saya kan tidak neko-neko, Bu. Saya dikasih ini aja, alhamdulillah. Ya Allah, memang ini. Kalau kopi dan kopi, teh pun jarang teh. Ya ini dah. Ini aja dah, alhamdulillah. Tidak usah bopok. Sudah disediakan. Itu saya nggak enaknya itu kemarin, Bu. Sebenarnya kan tidak mau ngerepotkan, walaupun memang ini kewajiban saya harus hadir. Saya tiap kali hadir itu berarti silaturahmi. Maunya itu tidak ada pemberitahuan,
Cuma ketika saya ngisi kemarin di MI Al-Inayah, Bunda Kepala ini di sana. Terus di MI saya kapan Pak? Besok. Karena pagi di Al-Inayah, terus siangnya di Tunggingnya. Kebetulan kemarin tuh hari Kamis. Yopinya saya hari Senin di sini. Jadi jenengan nggak cukup menyiapkan perangkat ini aja. Ya, karena beliaunya ada tampaknya udah besok. Aslinya ini jadwal saya di Kemenang, Bapak Ibu. Hari ini di Kemenang, nanti cuma jamnya itu jam 10. Mudah-mudahan ini jam 10 udah selesai. Cuma kadang-kadang yang seperti molor, ditarget 1 jam itu molor sampai lebih. Tapi ini Jumat ya diatur aja nanti. Makanya yang saya sampaikan tuh nanti yang poin-poin saja, nanti ditindaklanjuti aja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu, sehat semua ya? Ye. Alhamdulillah. Saya itu sehat ya? Pastu, ye. Lah, ciri orang sehat itu ketika ada tamu tersenyum. Itu ciri sehat. Minimal ketika senyum itu uang yang di dompet, uang yang di almari di rumah atau di brankas di rumah itu sudah menunjukkan 50% kelihatan di senyumnya itu. Tapi kalau dipandang udah nggak ada senyum, ini pertanyaannya banyak. Apa memang sibuk? Apa memang kurang sehat? Apa ada problem? Kan begitu. Jadi kalau saya lihat ini Bunda Kepala ini kalau ketemu saya itu minimal tidak sekedar senyum Bunda, Pak. Iya. Berarti uangnya sudah diplorkan gitu. Di WA kayak pakai senyumnya lebar. Senyumnya itu wah. Kuncinya itu adalah senyum. Itu ciri khas satu sehat. Yang kedua orang punya uang. Walaupun uangnya sedikit, tetap berusaha senyum. Kita sebagai umat Nabi Muhammad kita ibad apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pagi waktunya sarapan datang ke rumahnya Siti Aisyah, tidak ada sarapan, apa yang terjadi? Puasa, Pak. Bisa seperti ini Pak dengan Pak? Berusaha. Tidak ada sarapan puasa. Pak Ulan. Iya. Minimal iya ibad lah. Terus yang kedua sabar jenengan ya Allah. Sabar ya guru MI itu sudah sekian persen itu ikut ibadnya Rasul. Berjuang. Sabarnya guru-guru MI itu. Amin. Yang gaji, saya kalau pegawai negeri ngomong gaji, kan gaji ditanggung oleh pemerintah aja. Sekarang sampai lihat. Jarang yang bisa tersenyum lebar itu. Tapi saya lihat yang guru-guru MI yang hanya menerima bisa tersenyumnya lebar. Ya, termasuk ini ciri khasnya pejuang. Saya tidak ngomongkan ikhlas itu yang punya Allah. Ya, sampai kerja baik itu ikhlasnya ikut. Tapi kalau kerjanya nggak baik, ikhlasnya jauh. Ikhlasnya jauh. Baik Bapak Ibu, saya memang bulan Agustus di akhir ini sebenarnya awal-awal karena kita sama-sama sibuk di kegiatan Agustus, kita tidak sempat silaturahim, maka saya sempatkan silaturahim. Kenapa? Karena kemarin saya mohon maaf lihat tulisan ini agak ngiter-ngiter ya, sudah meripati garis sedikit ditambah kacamatanya. Biasanya yang ikut di sini itu ya di sini tuh, yang di rumah. Lalu ini tak buka tadi, ya Allah, tidak ada isinya kacamatanya, tidak tahu di mana. Kemarin padahal ngisi itu ya di sini, loh tidak ada. Itu ya Allah, iya, ya akhirnya begini Bapak lihat. Ini nikmatnya Allah sudah dikurangi nikmat penglihatan karena umur.
kalau udah umur 5, kepala 5, itu ada nikmat Allah di panca indera ini yang dikurangi nikmatnya. Sekarang sudah merasakan ketika sudah umur kepala 5, ini penglihatan dan kurang Bapak Ibu. Nikmat Allah dikurangi di penglihatan. Jadi kalau tidak pakai kacamata, yaitu akhirnya melihat itu dipaksakan. Tidak apa-apa. Masa saya harus pulang lagi ambil kacamata? Dan kacamatanya itu besar 200. Jarang udah yang pakai 200 itu, paling 150. Saya sudah pakai 200, makanya agak tebal. Jadi umpama di sini pinjam, mungkin ukurannya ya kurang. Wis pokoknya ngincer-ngincer ini tak lakon itu. Baik, kemarin ada cerita Bapak Ibu. Ada cerita di awal tahun pelajaran baru. Ini ada sidak dari Bapak Kepala Kantor, yaitu Bapak Ahmad Burhanuddin. Ini sidak ke salah satu lembaga. Kebetulan lembaga itu adalah binaan saya yang ada di kota di Banyuwangi. Bukan di MIN. Kalau di MIN udah sering kali. Ini di lembaga yang naungan yayasan. Di lembaga naungan yayasan. Ketika sidak, tentu ada yang disidak. Ya untungnya, nah ini masih untungnya. Untungnya lembaga itu siap. Sesuatunya itu siap. Maka ketika disidak, itu jempol bukan 1, jempolnya itu 2 Bapak. Jempolnya 2 berarti bagus. Maka binaan saya yang di Belitung Sari di Rokojati, ya yang di Kabat, sekarang saya ada tambahan MI Kabat masuk saya. Ya Allah, tambah benar. Mak RA-nya dioper Banyuwangi sampai Lecin. Ya Allah. RA-nya Banyuwangi sampai Lecin, berarti Banyuwangi, Kiri, Gelagah, Lecin. Itu wilayah saya, tambahannya. Ya gimana lagi, karena memang pengawasnya kurang, ya diayai aja. Diniati jalan silaturahim, niat ibadah. Lah, ketika sidak itu Bunda, tentu ada yang ditanyakan. Kepala ditanya, guru ditanya. Maka perlu sekali sebelum kita didatangi, karena sasarannya itu sementaranya di pinggir jalan. Tapi saya tidak akan ikut itu. Saya khawatir justru kemarin di pinggir jalan, khawatir selanjutnya di rodok sing ke dalam. Maka kemarin di Tukingan ya, walaupun nggak lama, maksimal cuma 1,5 jam. Nah, terkait itu Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan, kalau menurut program saya, pengawas itu punya program. Bulan Juli apa yang saya kerjakan, termasuk bulan Agustus ini. Di program saya, Agustus itu seharusnya saya mengesahkan perangkat yang dibuat oleh guru. Kepala sekolah menetapkan, pengawas mengesahkan. Sampai akhir Agustus belum ada yang minta pengesahan. Makanya saya berusaha hadir di lembaga. Lah kok nek ketemu di sidak, entah itu kepala kantor, entah kasih tema, datang ke sini Bapak Ibu. Jenengan di sidak, kepala ditanya, guru ditanya, jenengan tidak siap, maka jenengan tidak dapat poin. Kalau seorang anak manut apa kata bapaknya, maka bapaknya ini ketika bahasanya itu minta supaya begini terhadap anaknya, dipenuhi oleh anaknya, maka orang tuanya itu akan enakan. Contoh, kepala kantor kasih tema datang, masuk pengawas datang, jenengan siap, Masya Allah. Itu poin Bapak Ibu. Paribasa nih, setelah sampai itu dilihat bagus, disidak itu bagus, pertanyaannya, jalur opo kamendo, jalur opo. Itu kalau didatangi dalam keadaan siap.
Siap apanya? Ya semuanya. Sarananya, terus untuk kepala ini saya sampaikan. Kepala yang perlu disiapin apa, guru apa yang perlu disiapin. Termasuk yang lagi ngetren sebagian kecil dari programnya Kemenak itu adalah MRA dan UKSM. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Karena Ibu Kepala kemarin sudah latihan bareng, bimtek bareng walaupun secara estafet, apa istilahnya gerak cepat. Itu nanti Bapak Ibu, terutama Ibu Bunda Kepala, kalau memang sudah punya yang namanya plan numbernya itu sudah siap, maka secepatnya harus dipasang. Karena itu kunjungan pertama oleh kepala itu yang akan ditanyakan. Walaupun ini banyak pertanyaan, walaupun ini sebelum kesini ya Bapak Ibu, saya singgung ini umum. MRA itu non sewu, apa sih MRA itu? Apa tuh? Madrasah ramah anak. Itu harus pakai plan Pak Bu. Walaupun nanti pelaksananya hanya mencapai 20%, yang pertama udah bagus. 20% atau 100% dari isian yang diminta di MRA itu nggak apa-apa yang pertama. Nanti tahun depan ditambahin, tahun depan sampai mencapai 100%. Babnya apa? Nanti programnya Kemenak itu ada namanya Kemenak Kuat. Kemenak Kuat itu sekolahnya di lomba. Kalau MI Al-Hidayah Islamiyah, sekolah berbasis MRA. Wah, dari unggulannya di sana. Atau MI sini berbasis UKSM. Masih banyak program yang lain, tapi yang digembar-gemborkan baru 2, yang dicanangkan baru 2. Ya ini yang harus ditindak lanjuti. Maka tandanya lembaga itu menyelenggarakan MRA itu duwe plan, duwe number. Walaupun sementara ono papane terus ditempel di banner, nggak apa-apa, sementahun. Sementahun. Termasuk UKSM. Ini bukan kita ikut-ikutan, memang ini instruksi dari pusat, dari Menteri Agama langsung. Hebat Bapak Ibu, Menteri kita yang berafiliasi dari Ansor Nahdlatul Ulama. Keberagamannya sampai. Maka yang di bawah MI yang di lembaga-lembaga ini harus mengikuti, harus gerak, harus bangkit. Ya cuma ini tantangannya. Ya Kuduano ya pesen nama. Kuduano duit. Ya sekarang utang-utang sih. Sebenarnya itu bisa diusulkan Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat emis di bagian sarpas. Sarpas itu jangan sampai dikosongi. Itu secara nggak langsung sampean antrian ikut mendapatkan namanya bantuan. Maka jangan maka ada bantuan namanya BRLB, itu hibah. Caranya gimana? Di emis untuk sarpras itu jangan sampai kosong. Nah iso harus digawe ini rusak berat gitu. Itu antrian sampean di situ. Nanti otomatis. Otomatis. Makanya sekali lagi ini saran saya, jangan sampai dikosongi. Kalau kosong sampai berarti hingarep bantuan. Makanya eman-eman. Nah itu nanti konfirmasinya ke pengawasnya. Betul MI ini begini ya otomatis. Kalau memang yang ditunjuk by name MI itu otomatis saya akan membela MI-nya. Itu ya Pak Bu. Jadi sebelum jenengan nanti dikunjungi, ya udah tahu. Kalau sampai memang minta minggu-minggu depan, ya nanti saya sampai undang, Pak Kepala sampai undang. Lewat saya nanti menyampaikan di sana. Tapi catatannya ya benar-benar siap. Kalau tidak siap jangan dulu.
biar nanti sampai dapat poin itu loh. Baik, karena saya tunggu di semua lembaga binaan saya ini belum ada yang minta pengesahan perangkat, maka saya perlu hadir. Karena apa? Saya ya bukan takut Bapak Ibu, ketika disidak oleh Bapak Kepala Kantor atau Kasubirma, minimal sudah saya ingatkan ke lembaga agar benar-benar disiapkan ini secara administrasi. Sebab apa? Yang saya sampaikan ini hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Jangan sampai miliknya satu guru, ya kan? Kemudian diwakili oleh guru yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Ini fardu ain. Ayo, fardu ain. Nek enggak dilakoni berarti kalau orang petani ke sawah, bolak-balik saya ngomong, kalau petani ke sawah bisa, ya kan, pasti bawa alat pertanian, kecuali kalau udah kerja. Sama dengan guru. Guru ini kan pekerja profesional, Pak. Kenapa? Nggak ada yang sekarang guru MI nggak pakai sepatu. Kalau ada guru MI nggak pakai sepatu, tontonan mulai. Kalau nggak pakai sepatu datang ke MI, kau menulis. Walaupun saya nggak pernah bilang ngomong gaji atau honor terlalu tinggi gaji dan honor. Yang benar itu adalah bisa. Maka insya Allah kalau jenengan nawaitunya sudah benar-benar melekat dalam hati berangkat dari rumah ke sini, ya Allah, tiap langkah udah dihukumi ibadah sampai sini nyampaikan ilmu. Allah sudah menjamin terhadap orang yang berjuang di jalan Allah. Min haitsu, saya tidak akan pernah nyontohkan orang lain. Contohnya saya sendiri, Bapak Ibu. Saya yang sudah menikmati. Memang tantangannya waktu itu saya jadi guru. Tantangannya seperti apa? Di kepala apalagi. Berat. Tahun 60-an, 70-an, 80-an. Tanya pada Pak ini. Bagaimana keadaannya? Jangankan dilihat, dilirik kairo. Tenang-tenang aja ketemu rebusan. Wah, kemudian di atas tahun 80-an, 85 sampai sekarang. Nah, alhamdulillah 2000 sampai sekarang ini MI menjadi idola. Ini yang harus dipertahankan. Makanya ketika saya hadir di lembaga, terutama yang saya lihat itu tadi apa? Senyumnya. Pertama yang saya lihat itu adalah senyum. Yang kedua, saya tak lihat, bukan tak lirik Pak Bu. Saya tak lirik, tak lihat. Yang kedua penampilan. Penampilannya oke apa belum? Penampilan di mana? Seragam. Itu yang dilihat tiap hari oleh masyarakat. Sekolah ono iki kok gurune setil-setil, hebat-hebat, seragamnya apik. Kalau di MIN Pak Bu, saya datang ke MIN, kepala dengan guru kok gak sama seragamnya. Kepalanya pas tak panggil secara pribadi. Itu sebabnya menikmati uang negara. Tak uruskan betul. Saya tidak peduli Pak Bu. Pak dia menikmati uang negara. Loh, MIN kok seragam gitu-gitu. Jangan membela lagi kalau jangan godok. Ngerti jangan godok sana? Cari wong Jogja udek, tapi cari wong galak. Jangan godok. Jangan godok memang macam-macam. Maka itu yang akan menjadi penilaian tiap hari oleh masyarakat. Maka ada 6 program di Kemenak itu, ada program yang perlu disampaikan ke lembaga, tapi belum sekarang Pak. Pak saya fokus ke sini masalahnya. 6 itu apa saja? Di antaranya adalah tentang itu tadi. Bagaimana penampilan MI yang sekarang harus yang sudah baik dipertahankan.
Seragam Bapak Ibu. Seragam betul. Itu yang tiap hari yang kelihatan langsung masalah. Bedanya jenengan dengan pegawai yang lain itu karena sampai di lembaga ini punya seragam sendiri. Kalau tidak punya seragam, saya pernah ditanya ke ini Bapak Ibu, karena mungkin orang tidak paham. Kebetulan saya tidak pakai seragam. Tanya apa? Ditanya kerjanya di mana? Lah, saya kalau memperlihatkan saya pegawai negeri tidak pakai seragam, padahal itu mungkin hari Sabtu saya libur. Saya bilangnya bukan pegawai negeri Bapak Ibu, kecuali kalau saya ditanya Pak ini. Berarti saya jawabnya karena tahu. Tapi kita tidak tahu saya jawabnya bukan pegawai negeri. Malu. Jadi banyak pertanyaan nanti. Loh, tidak seragam saya. Nanti pertanyaannya macam-macam. Oke? Jadi tolong, ketika saya hadir, minimal saya akan melihat jenengan itu tersenyum. Apapun problem di rumah, ya, apapun problem secara keluarga maupun problem pribadi, ketika datang ke MI, sambutlah anak-anak jenengan dengan senyum. Sekarang ada HAM Bapak Ibu, ada HAM, maka HAM itu akan jalan. Bahasanya anak, jenengan menghukum anak, diharapkan hukuman yang mendidik, hukuman yang mendidik. Bak dicetuk, laporan anak ke orang tuanya bukan dicetuk tok, tapi dicetuk, dipukul, wah dipukul. Akhirnya salah paham. Saya pernah menyatukan dua orang wali murid yang sama-sama keras. Satunya bawa linggis, ngerti linggis ya? Yang satunya pedang. Pedangnya itu kira-kira 1,5 meter. Karena anaknya nangis dari sekolah pulang, orang tuanya mungkin sedang lelah, nggak terima. Saya di tengah-tengah posisi saya, Pak, Bu, Pak, yang bukan Bu, Pak. Kalau jenengan mau perang, bunuh saya. Saya di tengah-tengah. Mana yang mau sampai apa? Hantam dengan pedang sampai. Mana yang jenengan mau hantam dengan linggis sampai. Daripada sampai perang lebih baik saya jangan jadi korban. Tapi hasilnya di hati saya, Pak. Baik iki tenang dari apa awal. Betul manusiawi kan? Tapi alhamdulillah dengan itu reda. Dengan itu reda. Alhamdulillah. Ya, kalau enggak dijelaskan dengan ucapan enggak mempan, berarti harus ada tindakan. Sebab diomongin jelas enggak karena emosi. Itu pernah terjadi seperti itu. Tapi insya Allah di Sukojati di sini enggak akan pernah terjadi seperti itu. Baik, ini yang mau saya sampaikan. Saya khawatir sekali nanti ada sidak jenengan tidak siap, maka perlu saya hadir. Bab saya tunggu di bulan Agustus ini sekarang tanggal 26, pada umur 31 kurang 5 hari, ini sudah tutup bulan Agustus. Saya belum menerima berkas jenengan untuk disahkan. Minimal pertama harus ditetapkan oleh kepala, kemudian yang kedua adalah disahkan. Maka perlu saya ingatkan, tugas kepala madrasah di awal tahun pelajaran. Ini kepalanya keluar, tapi insya Allah paham. Ini harus mengadopsi program-program ini, harus mengadopsi di kompetensi kepala. Kepalanya masih keluar ya? Yang pertama yang dilakukan, jadi kepala itu tiap tahunnya menjelang tahun ajaran baru harus buka kompetensi kepala. Ada 4 kompetensi kepala, kalau yang di sini mungkin 5. Itu harus diadopsi, dimasukkan di program-program ini. Yang pertama, menyusun KTSP dokumen 1 bersama tim pengembang. Alhamdulillah, walaupun kemarin sudah 2 kali revisi, 16 selesai ini. Ya, sebab rohnya administrasi yang ada di lembaga ini adalah ini, Bunda.
pekerjaan jenengan alatnya itu harus masuk di sini. Harus masuk di sini. Walaupun contoh kelas 1 harus dimasukkan sini, kelas 2 dimasukkan. Walaupun itu contoh harus dimasukkan di sini, harus tercover di sini. Itu nanti masuk ini dokumen 1, itu masuk di dokumen 2-nya nanti. Yang kedua apa? Menyusun program kerja. Jangan program kerjanya kepala seumur hidup. Makanya tadi kan harus melihat di kompetensi kepala apa yang perlu saya ambil di situ, dimasukkan di program kerjanya. Bulan Juli saya harus apa, Agustus saya harus apa, sampai 1 tahun apa yang harus saya lakukan. Kemudian pekerjaan hariannya itu buatlah yang namanya menyusun laporan kegiatan harinya. Cek, nanti aja secara pribadi ya, saya sampaikan ke kepala ya. Kepalanya bisa sibuk. Oke, sekarang tugas guru. Ini yang saya tunggu-tunggu oleh dengan. Tiap awal tahun ajaran baru, maka yang dokumen 1 Bapak Ibu maksimal tertanggal sebelum 1 minggu sebelum pelajaran, sebelum proses pembelajaran 1 minggu itu maksimal harus sudah selesai. Cuma masalahnya yang di Cleaning Sari itu 9 lembaga yang minta verifikasi itu baru ini yang saya khawatirkan. Nanti kalau kepala itu sidak, apa yang terjadi Pak? Ya Allah. Makanya saya yang harus ngalah, hadir ke lembaga, mengingatkan. Nah, pas dieling-eling kok jadi panggang. Ya saya tunggu sampai bulan depan. Itu udah terpaksa, akhirnya kan tidak boleh. Uang disusun seharusnya maksimal 1 minggu sebelum pelajaran. Kok baru September? Termasuk dengan ini tugasnya. Guru ini tiap tahun di awal tahun, makanya liburan kemarin suruh nyempatkan menyiapkan. Karena liburan semua ya. Libur apa? Nggak sempat. Maka hari ini saya ingatkan, apa yang harus dilakukan oleh guru? Menyusun perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran. Apa itu? Ini Bapak Ibu, ada 9. Ini yang perlu disiapkan. Sampun Bapak Ibu? Proses. Sampun? Masih diproses. Proses. Hah? Ya, ini saya kalau kembali ke sini, maka contoh ini RP-nya, ya, contoh ini mati. Kalau RPI ini sama kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Sudah ya. Sama ya? Alhamdulillah. Oke, sudah Pak. Jadi nanti dikemas namanya emak besar perangkat pembelajaran. Isinya ya ini. Isinya Sebagai contoh permakul aja bisa Pak. nah bisa. Pak, Bu, saya insya Allah di Cleaning Sari itu sudah 3 tahun jalan. Tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah menyulitkan kepala atau guru. Maka saya hanya ngajak jenengan itu wis gawe yo, kan penting gawe. Dan saya tidak akan pernah menyulitkan jenengan. Kan penting gawe. Kalau saya menyulitkan jenengan, oh saya bukai per lembar. Per kalimat akan saya lihat. Enggak mari-mari sampean. Itu tidak akan terjadi. Wis pokoke siapa? Nek wis dempel, covernya sudah jelas. Covernya, namanya RPP apa namanya? Ini ngomong RPP mana? Atau temanya 223. Isinya jadi tahun 19 20. Kreatif Pak. Nah, itu terjadi. Apa mana kata penilaian kinerja kepala madrasah PKKN. Bingungannya lali ngedit.
Ya, namanya aja di kopernya. Di dalamnya tidak dirubah, namanya tidak berubah, alamatnya tidak berubah. Itu kelihatan nanti bunda. Dan saya tidak akan pernah menyulitkan jenengan. Kan penting punya, gawe. Kalau masih proses ya mudah-mudahan akhir habis ini dasar selesai. Cepat saya sahkan. Bab nek keburu jenengan disidak. Terutama yang ini sudah mayoritas sudah TPP impase juga insentif yang terkapar. Ini kemarin sudah ada pendataan baru karena kemarin ada data yang salah mau dicairkan ternyata salah, makanya urung dicairkan, suruh berubah lagi. Ada data yang salah, baik cair nggak cair. Ya, ini urutannya yang ini. Urutannya seperti ini. Gimana caranya sampean agar ini nanti dibuat RPE. Kemudian program tahunan ditambah program semester, otomatis menyusun kalender. Itu maksudnya kalau kalender yang dari provinsi bahkan dari pusat itu harus disesuaikan dengan keadaan di sini. Jangan kemudian mentah-mentah diterima, harus disusun kembali. Ya, kemudian kalau silabus saya akan buka di PMA 183 tahun 2017, maka akan muncul silabus itu. Wes ono. Pas aja ya. Iya, tinggal ini RPP-nya disederhanakan. Ya kan? Disederhanakan hanya terdiri dari 3. Jadi pendahuluan, inti, penutup, selesai. Makanya bahasanya RPP 1 lembar. Umar sebelum muncul itu sudah didengungkan. Apa? Namanya RPP Merdeka Belajar. Ya, bahasanya 1 lembar, padahal mungkin kalau dibuat tidak ada 1 lembar, bisa 2 lembar. Nah, ya. Ya, biar enak lah ngomongnya. Maka Bapak Ibu, ya, saya berharap lembaga jenengan ini di pinggir jalan. Nah, gampang disidak kan. Tapi ya mudah-mudahan karena saya lihat jenengan belum siap minggu ini, ya mudah-mudahan jangan minggu ini. Sebab itu ada hubungannya dengan pengawas Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak diatur di jempol nanti ketika disidak, maka pengawasnya ditanya, dipanggil. Pengawasnya dipanggil ke kantor. Pak MI, nggak ada pemberitahuan Bapak. Tahu datang, nggak ada pemberitahuan. Lah setelah ada temuan baru saya dihubungi. Apa terus? Untuk MI, Hidayatul Islamnya itu binaan siapa? Begitu loh, badan ngerti kalau itu binaan saya. Binaan siapa? Aduh, itu binaan saya. Mohon sampai ke kantor, ke ruangan saya. Mantap. Ini jenengan dilihat tak bagus. Sarananya, fisiknya dilihat dari luar tak bagus. Sudah tidak terhalang oleh pohon besar. Tidak kelihatan, mudah sampai dikunjungi. Karena di pinggir jalan. Maka ketika tidak siap, itu urusannya panjang. Terutama kepala sama alatnya megawai apa? Itu yang ditanya. Biasanya mau jawab Pak Amin nama Pak Haji. Tuh, biasanya yang senior itu dipanggil dulu. Bukan takut itu ya. Iya, karena senior. Wes pokoknya enggak kayak Bapak Ibu. Apapun modelnya. Penting ada. Iya. Saya tidak akan pernah minta jenengan. Tidak akan pernah minta jenengan. Dan itu harus dikerjakan setiap awal tahun pelajaran. Ini loh. Kalau buka di pel saya ini Bapak Ibu. Iya, ini lengkap. Ada prota dan seterusnya. RPR ada di sini. Sampai ya harus kurikulumnya. Uang ini saja ketika jadi guru sudah punya seperti ini. Terus kepala apa yang harus kerjakan? Punya program sendiri kepala itu.
kapan saya harus supervisi, kapan saya harus monitoring, itu harus tercover di programnya itu. Maka tahun kemarin ya oke lah, ini kalau ditemukan gak enak juga. Saya tahu jenengan ketika sudah menyusun perangkat kemudian melaksanakan perangkat jenengan, artinya ketika KBM itu jalan, saya melaksanakan itu. Dari perencanaan kemudian pelaksanaan jadi KBM. Maka saya akan tahu jenengan itu ada kurangnya itu ketika saya supervisi. Cuma supervisi tidak ujuk-ujuk pengawas langsung besok supervisi, oh salah. Minimal pengawas harus tahu programnya kepala, kapan kepala supervisi. Lah ketika kepala supervisi itu pengawas jika perlu minimal programnya sampai ke saya. Oh bulan ini supervisi ini, bulan ini supervisi ini. Nah saya tahu perangkat jenengan itu kurang apa, itu saya tahu. Kenapa? Karena di supervisi. Ketika proses belajar mengajar, saya tahu kurang jenengan bagaimana cara ngajarnya. Saya tahu kenapa? Karena saya melihat di supervisi. Ya, maka program kepala itu harus balance dengan programnya guru. Ya, ini sudah tak kasih apa? Batasan-batasan yang apa yang perlu disiapkan oleh guru. Jadi nanti programnya kepala itu harus mengadopsi dari kompetensi kepala. Mana yang dimasukkan di program kerjanya? Kalau ngomong nih kompetensi kepala tadi yang saya tayangkan, saya baca sana termasuk wira usaha ya yang terkait dengan ini. Kalau ngomong nih ini diantaranya kompetensi kepala itu harus punya kompetensi kewirausahaan. Isinya Bu Pak, ini aja mempelajari ini kepala umat. Kompetensinya kepala ini Pak, ya Allah, ini tidak saya sampaikan. Kalau menyampaikan ini ya paling 1 hari. Makanya ini kejar tayang yang perlu saya sampaikan. Ini data hasilnya sama lihat. Ini yang tabelnya. Yang materinya ada 106 halaman. Itu kompetensi kepala di bidang wirausaha. Belum manajerial, belum ya Allah. Makanya itu diadopsi, dimasukkan di program kerjanya ini. Dimasukkan di sini. Pelaksanaan hariannya kepala itu membuat namanya menyusun laporan kegiatan harian. Hari ini, tanggal ini, saya apa kegiatannya? Ditulis di situ. Semacam agenda harian. Artinya bukan agenda itu ada disingkirkan, ganti yang namanya laporan kegiatan harian. Kudu ngisi, kudu duwe buku kepala. Pembinaan ke guru ditulis di harian. Nanti ketika ada penilaian itu disodorkan, poinnya bagus. Berarti kerjaan kepala terarah dari sekian kompetensi. Ini kepala harusnya ada pelatihan sendiri. Berarti kompetensi masing-masing itu. Ya Allah. Makanya tolong ya kepala ini dibantu. Artinya apa? Pekerjaan jenengan sebagai guru itu apa? Jangan sampai membebani kepala. Ini yang di bawah ini. Menyusun perangkat. Menyusun perangkat sekali lagi. Kalau hari ini masih proses, yang mudah-mudahan akhir bulan ini selesai. Saya khawatir karena sekolah jenengan di pinggir jalan. Blimbing Sari belum ada yang dikunjungi masalah.
Kalau nanti tidak ada konfirmasi ke saya atau datang ke Al-Hidayatul Islamnya gimana? Pala mana? Gamnya guru mana perangkatnya? Masih jelek toh Pak? Aduh, jangan Bapak Ibu. Ya. Makanya yang pertama kali dilihat itu covernya dilihat, tapi isinya jangan lupa disampaikan. Baik, setelah menyusun RDP, kemudian evaluasi. Ada bentuk-bentuk soal yang sudah diadministrasikan oleh sampean. Ulangan harian, ulangan mungkin per mapel, ujian per unit dan seterusnya, sampai ke tengah semester sampai akhir. Itu ada bentuk fisik yang jenengan gunakan. Soal, bentuk soal ya sampai gunakan. Itu harus ada bentuk fisiknya Bapak Ibu. Ingat ketika PKKM, ingat ketika akreditasi nanti, itu bisa dipastikan akan ditanyakan. Sekali-kali saya ingatkan, jangan bilang masih ada di laptop. Nanti harinya sampai kayak brokoli kembali ke laptop. Dikeluarkan. Ayo nanti karena mungkin besok Sabtu hari Ahad dikredit. Akhirnya saya bisa mengesahkan. Walaupun nanti pengesahannya di bulan September. Mudah-mudahan besok selesai bisa langsung saya sahkan. Ditetapkan dulu oleh kepala, kemudian disahkan oleh pengawas. Pak, mau tanya Pak. Ya, Untuk PTS yang tengah semester itu sebenarnya ada apa enggak Pak? Masalah di RDN itu enggak ada, adanya hanya nilai harian. Pak, Bu, ini kan Merdeka Belajar, ya kan? Diserahkan penuh kepada lembaga. Mau tidak ada atau tidak ada, monggo. Tapi kalau ini membantu nilainya anak, sampean adakan. Kalau enggak, ya udah apa-apa. Makanya syaratnya Pak, sebelumnya ada perintah Merdeka Belajar, aslinya saya mendahulukan apa? Kan penting ada. Mau sampai buat seperti apa, dan saya tidak akan pernah menyulitkan, kan penting ada. Bahasanya Merdeka Belajar kan begitu, kan penting disiapkan. Tahunnya jenengan itu mengeterapkan atau tidak di perangkat jenengan itu, yaitu tadi ketika ada supervisi, kelihatannya di sana. Maka nanti kepala ya harus di program kerjanya itu harus ada program supervisi, kelihatan nanti sana. Ya, jadi kalau di RDN itu kan tidak ada namanya UTS, ya nggak usah. Tapi kalau untuk membantu tambahan nilai anak, monggo. Tidak dibuat atau tidak dilaksanakan monggo, dilaksanakan monggo. Catatannya adalah Merdeka Belajar. Tapi ya coba belas Pak, Merdeka Belajar ini. Alasannya Merdeka Belajar. Oke, itu Bang ya. Monggo. Terus selanjutnya terkait dengan menyusun penilaian. Bukti fisiknya apa? Punya daftar nilai. Punya daftar nilai. Baik, kalau ada yang di hard copy atau soft copy, dua-duanya itu harus jalan. Yang dilihat itu biasanya bentuk fisiknya, print out-nya itu. Ya, print out itu. Dan ini salah satunya adalah membantu pekerjaan kepala mengerjakan pekerjaan sendiri. Tadi berdua Pak? Berdoain. Jangan sampai pekerjaannya personal itu dikerjakan oleh kepala semua. Kasihan, tidak ada yang mau nanti jadi kepala. Tugasnya kepala bisa merusak budget. Makanya dengan adanya PMA 58 tahun 2017, kepala boleh tidak mengajar. Jadi pekerjaannya yang tertuang di programnya itu sudah diakui sebagai 24 jam.
Kalau ditambah ngajar bagaimana? Boleh. Boleh. Mungkin maksimal hanya 6 jam. Kalau mengajar. Yang penting itu tadi. PMA 58 tahun 2017, kepala boleh tidak? Selanjutnya, kalau kepala itu menyusun laporan kegiatan harian untuk guru, isi jurnal. Udah Benar kelasnya Pak untuk pribadinya. ya ini kan itu perdoain. Iya. Perdoain, jangan sampai membuatkan jurnal rasa sama kelas 6. Sama di kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, ya buat kelas 6 aja. Ya. Tadi saya ingin yes, bulan September lah. Walaupun tanggalnya di bulan Juli, tetap akan saya tanda tangani. Gimana ya Pak ya? Saya ke kepala, apalagi ke guru. Ini aja Pak, Bu. Saya janji tadi sudah tak angkat. Mulai kemarin kan apa? Surat pernyataan itu kan kemarin terakhir Bu. Ternyata hari ini ada yang ya resiko tanggung sini. Saya sudah gini loh. Mamanya yang minta tanda tangan Bandung Kota Bu. Saya di Belimbing Sari atau di Eropa Jamu. Pak, Bu, ayo kita ambil tengah-tengah. Jadi jenengan ke selatan, saya ke utara. Ketemu di mana? Di sini. Tapi saya jamin Pak Bu, saya kalau ketemuan khusus tanda tangan, saya tidak mau di tempat warung bakso, warung pecel, tidak mau. Minimal neng masjid, neng emperan nih masjid. Verifikasi, pengesahan, neng warung pun tidak enak Pak. Ditulis orang itu nggak enak. Saya tidak mau itu. Tadi saya ngalah. Sebentar ya Pak Bu, kemarin Bu. Kemarin itu, Bu, saya ketika itu hampir 5, ada yang 5. Ya nanti kita ketemuan ya, saya masih ngisi. Ini ternyata ada yang seharusnya kemarin udah di-upload, sekarang nggak tahu nanti gimana itu judul. Ya Allah. Dan itu saya nggak bisa ya Pak Bu, suruh istilah dukani loh. Kenapa dukani itu? Nah ini Baci, dukani muel ya? Tidak bisa Pak Bu. Saya pernah jadi guru, juga pernah jadi kepala. Mungkin ketika itu terlambat baca informasi atau memang banyak pekerjaan. Saya usul nanti tajak guyu mana? Syaratnya tadi itu wis minimal guyu, akeh problem, akeh permasalahan. Kamu tinggal senyum. Nice. Mantap. Ya. Nggih. Oke, jurnal. Tolong nanti ini per kelas harus ada jurnal. Dan itu bisa dipastikan termasuk perangkat jenengan yang akan ditanyakan. Tiap hari apa pegawai sampean gila. Pak Bu, bukan dari pengalaman saya Pak ya. Jurnal di lembur 1 minggu. Ini tangan menulis hari kemarin dengan hari sekarang itu beda. Saya baca, di lembur, betul Pak. Oh sampean nih. Iya, kelihatan Pak. Kelihatan gerakan tangan hari ini dengan hari besok pagi gerakan. Kalau lagi senang ya Bu, apalagi yang masih muda Pak Min, Pak Haji. Bu, nulis surat 1 lembar itu bisa 1 malam. Kalau sekarang enak sih ada ini. Dulu ini tanyakan senior Anda. Bu, nggak surat 1 lembar bisa 1 menit. Tulisan itu api, kalimatnya harus baik. Iya, nah sekarang jadi enak ada api. Jadi masukan saya kan dengan kalau buka file seperti punya Anda tadi kan, sama file sampean
Ya mungkin PR-nya bisa bajek. Kalau bahasa saya begini loh. Satu, jenengan kanting buat. Karena ini kewajiban jenengan. Dan nanti diminta pertanggungjawaban fisiknya. Di PKKM, di akreditasi, atau nanti ada namanya Kemenak kuat. Itu yang dinamakan sekolah hijau, administrasinya seperti apa. Itu harus sampai kejar. Sampai nomor syarat masalahnya, halamannya, sarananya. Kalau tidak ikut, keliru sampai. Maka harus disiapkan mulai sekarang. Nanti lombanya antara bulan Desember, November, Desember. Lombanya itu disiapkan. Makanya MRA pelangi dipasang segera, UKS segera dipasang. Walaupun itu sementara, pakai banner kan sementara. Belum permanen Pak, sementara aja. Kan penting ngomong. Orang nanti di dalam prakteknya hanya 20 sampai 25%, nggak apa-apa. Nanti kita laksanakan itu. Sebab ini instruksinya bukan hanya dari kabupaten, kan? Dari Menteri Agama langsung. Maka harus kita tindak lanjuti. Supaya apa? Lembaga di bawah naungan Kemenak, notabene kalau bicara MI, bicara MTS, bicara aliyah, apalagi pesantren, itu miliknya orang Nahdlatul Ulama. Maka menteri kita jangan sampai miliknya Nahdlatul Ulama ini pendidikannya direcoi, dijatuhkan. Makanya saya kan bolak-balik. Yang saya lihat pertama datang itu tadi yang saya sampaikan. Pertama tersenyum, senyum mana sudah Pak. Terus seragamnya, baju beda-beda. Mengapa sekolah sekarang ada seragam? Itu dalam rangka untuk membedakan antara yang kaya dan miskin. Pak, Bu, pengalaman yang kemarin saya, kalau dari segi ini, saya dimilih itu seringkali agak keras. Dari segi penampilan guru perempuan, betul warnanya sama, tapi model kainnya beda. Maka kelihatan ini mahal, ini enggak mahal. Saya luruskan, kalau kalian dengar ini kerudungnya kan sama. Kainnya mungkin tuku kolektif. Nah, itu yang diharapkan. Beda, saya panggil Pak. Siapa yang tidak kenal sampean? Sampean orang kaya. Suami pegawai ini sampean kaya. Maka tolong jangan sampai memperlihatkan ketika sampean ngajar. Akhirnya saya datang lagi ke situ, 1 minggu lagi datang. Berubah, alhamdulillah. Tapi kalau masih dipertahankan, saya panggil lagi. Jadi gunanya seragam kan itu biar sama, tidak ada beda. Maka kalau dikoordinir oleh lembaga itu bagus. Kainnya harganya sama, tidak beda-beda. Kerudung itu ada yang harganya ada beda. Ya, miliaran. 500, 1 juta, 2 juta. Itu kelihatan. Maka saya tidak mau. Besok ganti punya. Ya Pak. Kalau enggak tak panggil mana sama. Alhamdulillah ganti. Akhirnya alhamdulillah. Itu khusus yang di negeri ya, Bro. Pak, agak ketat saya. Masalah dia menikmati uang negara. Kok elekan? Kalau jenengan kan yang menikmati uang negara, tapi tidak seberapa kan? TPP impasi ya. Tapi ya itu tadi tetap harus diluruskan. Ya Bu. Apa karena kotor? Ya, saya kan tidak akan mungkin karena lupa nyuci atau belum disetrika karena biasa tampil ya gitu Pak. Dengan udah lama ya? Baru. Oh makanya saya mulai tadi tak lihatin belum sempat tanya sama ibu kepala. Belum 1 bulan. Iya. Kemana? Pak Staji. Oh dekat sini ya, bisa dekat. Kain yang habis ini kalau dari yang Dari Aliyah DU dari Ulum. Dan dekat sini kan? anniversary. Oh, susah. Alhamdulillah. Itu nanti ada lembang ya, pidato bahasa Arab.
Mulai sekarang jangan siap ya anak. Siap. Iya, siap. Pertama kita targetnya kabupaten dulu. Kalau kecamatan nanti ada kecamatan. Jadi mulai sekarang saya ingin di sini muncul. Sini muncul. Nanti di bidang apa? Kalau memang apalagi nanti tahun 2023 Banyuwangi ini menjadi tuan rumah Koseni. Jadi mulai sekarang pertama yang kelas 3, kelas 4 itu digembleng. Kalau sampai punya memang benar-benar andalan Bapak Ibu, itu mulai sekarang digembleng. Anak saya alhamdulillah dia punya bakat pidato bahasa Arab. Sekarang di MTS 1 Banyuwangi kan. Itu punya bakat. Kemarin alhamdulillah surah 1 cuma mau dikirim ke Pacet ya. Di sana ada lomba yang bergengsi. Itu belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Makanya kemarin mau jauh bunda. Ketika jenengan nayangkan di YouTube itu, saya sedikit komentar. Coba cepat atau kecepatan. Iya. Bagus, tapi volume kecepatannya kurang. Aslinya tidak cepat ya Pak, saking anaknya. Oh gitu ya. Mungkin baru pertama kali di shooting apa sih? Ya tidak apa-apa kan, saya masalah kan melihat, maka saya harus Iya. memberi masukan. Yang banyak YouTuber. Saya harus memberi masukan. Siap. Ya tapi ya itu tadi subscribe dulu kan. Baru komentar. Masuk. Iya. Baik, jam 10 lewat Bapak Ibu. Saya ya tadi ngomongnya kan jam 10 ya. Ternyata ini belum ya lo masih bagian kecil yang saya sampaikan. Wes ini dulu sampai laksanakan. Orang yang main nanti sampai cara. Ya. Ini aja kalau dilaksanakan. Kalau pengalaman saya, contoh begini. Saya ketika menyusun program itu, program pengawasan, itu kurang lebih antara 80 ke 100 lembar. Maka saya tuh begini, minggu pertama saya menyelesaikan mulai dari cover sampai daftar isi. Minggu pertama. Biar maksimal. Terus minggu kedua saya kerjakan bab 1. Kan sampai ada bab 5. Minggu kedua bab 2 dan seterusnya begitu satu. Jadi kita enggak ketemuan gitu loh Pak. Itu saya kerjakan ya tentunya malam hari. Dibatasi aja, saya kuatnya hanya 3 jam dan 3 jam. Jangan sampai begadang. Itu enggak sehat juga. Jenengan yang seneng laptop kemana sampai subuh. Jangan Pak. Dibatasi fisik kita ini diiman. Kalau kayak Pak Haji, Pak ini, jamin laptop itu sebenarnya enggak kuat ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau pelnya ini Bapak Ibu, pelnya guru ini, ya, tinggal ngedit aja. Tapi yakin, sampai udah bajek, sudah pirang-pirang namanya. Yang parah. Ya nanti tak kirim doang untuk kepala aja. Ya. Belum. Yang ini wirausaha Bunda punya. Yang wirausaha ini punya. Ya Allah, kasihan. Zaman saya tidak seperti sekarang ya kepala. Tidak ada yang model kompetensi kepala ini. Loh, tidak ada. Tahun 80-an belum disentuh ini. Baru tahun 90-an sampai 2000. Subscribe y'all. Subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe ya. Subscribe ya.